Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran agama Katolik. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Walaupun kalian belajar di rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Pelajaran agama pada hari ini bertemakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mari kita pelajari bersama hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain dan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia dapat berkembang karena berada dan selalu berhubungan dengan sesama manusia. Sejak awal manusia hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, mulai dari lingkup yang kecil, yaitu keluarga, sampai ke lingkungan yang besar, yaitu masyarakat dan negara. Negara merupakan kenyataan yang dikehendaki Allah, seperti bangsa Israel yang dikehendaki oleh Allah. Anak-anak, setiap negara itu pasti memiliki sebuah tujuan. Seperti negara kita, yaitu Indonesia, memiliki tujuan. Tujuan bangsa Indonesia ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diperinci lebih lanjut dalam batang Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai apabila terselenggaranya partisipasi warga negara dengan baik. Partisipasi warga negara itu diatur dalam bentuk kewajiban sebagai warga negara. Mari kita amati bersama gambar-gambar yang berkaitan dengan tujuan negara serta hak dan kewajiban warga negara. Perhatikan pada rangkaian gambar 1. Di situ adalah orang yang mengantri membayar dan orang yang membayar pajak. Orang yang membayar pajak adalah orang yang bijak. Selanjutnya, rangkaian gambar yang kedua itu adalah proses pembangunan jalan. Selanjutnya, kalian perhatikan rangkaian gambar yang ketiga. Listrik di Indonesia sudah mulai masuk ke desa atau daerah yang sudah pelosok. Selanjutnya, di setiap daerah sudah ada penerangan jalan dan media elektronik semakin berkembang. Selanjutnya, perhatikan rangkaian gambar keempat. Di situ ada gambar pembangunan gedung sekolah, lalu ada siswa-siswa yang sedang sekolah. Anak-anakku terkasih, rangkaian gambar tadi adalah salah satu perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi hak warga negara di Indonesia. Suatu negara dapat terselenggara dengan baik dan mencapai tujuannya berkat partisipasi dari warganya sendiri. Lalu, warga negara itu memiliki suatu kewajiban. Apa itu kewajibannya? Yaitu taat membayar pajak. Pajak digunakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Yang dimaksud kesejahteraan ialah hak warga negara. Kalian semua memiliki hak untuk sejahtera di Indonesia. Apabila warga Indonesia taat membayar pajak, rakyat akan bermartabat, adil, dan makmur. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita berikan atau lakukan. Berikut adalah kewajiban warga negara di Indonesia. Yang pertama, wajib mentaati peraturan yang diberlakukan di Indonesia, lalu ikut membela negara.
Yang ketiga, menjaga ketertiban umum. Yang keempat, memelihara keamanan. Yang kelima, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, apa saja hak warga negara? Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, mendapat pekerjaan. Yang ketiga, mengutarakan pendapat. Yang keempat, mendapat perlindungan hukum. Yang kelima, bebas memilih atau memeluk agama, karena negara kita adalah negara demokrasi. Yang keenam, mendapat pendidikan dan pengajaran dan lain sebagainya. Anak-anak, hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus rata. Agar apa? Agar tujuan bangsa Indonesia dapat tercapai. Kalau tercapai nanti, rakyatnya akan hidup makmur, adil, dan sejahtera. Mari anak-anak kita belajar dari kitab suci. Yang pertama ada dari Injil Matius bab 17 ayat 24 sampai 27 dan Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 22. Silahkan kalian baca sendiri ya. Setelah kalian membaca teks kitab suci, Ibu akan memberikan beberapa peneguhan bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita dengan berpartisipasi dalam hidup bernegara. Yesus tinggal di tanah Yahudi, sebab Yesus lahir dari ibu dan bapak orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu berada dalam penjajahan Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea. Rajanya bernama Herodes. Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea memiliki aturan, yaitu membayar pajak. Apabila rakyatnya tidak membayar pajak, dianggap melawan raja. Partisipasi Yesus sebagai warga negara terlihat jelas dalam anjuran Yesus untuk membayar pajak. Pada Injil Matius bab 22 ayat 21 bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Selanjutnya, bukan hanya menganjurkan, Yesus pun juga membayar pajak. Pada Injil Matius bab 17 ayat 27, Yesus bersabda, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga." Demikian juga, Gereja Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa umat Katolik di Indonesia adalah 100% warga negara Indonesia dan 100% Katolik. Sebagai umat Katolik, sebaiknya meneladani Yesus dan mengikuti ajakan Gereja Indonesia untuk menaati apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia. Dengan itu, seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Sekian materi pada hari ini. Berikut ada tugas yang Ibu berikan. Silahkan soalnya ditulis di buku kalian masing-masing. Setelah itu kalian kerjakan dan kirimkan ke guru agama kalian masing-masing. Semangat mengerjakan ya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas pelajaran agama yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga pelajaran pada hari ini membawa manfaat untuk kedepannya. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan berbuat sebagai warga negara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian anak-anak pelajaran agama pada hari ini. Sampai berjumpa kembali.